Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Musini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minkum man kalamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Nabil Karim. Masyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berdasarkan ayat yang kita baca tadi menegaskan bahwasanya di antara para utusannya, para nabi-nabinya, Allah memberikan keutamaan sebahagian di antara sebahagian yang lain. Keutamaan itu di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bercakap langsung dengan sebahagian nabinya. Misalnya Nabi Musa alaihissalam. Dan ada juga yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diangkat derajatnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, beragam penafsiran tentang bagaimana Allah mengangkat derajat sebagian para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita merujuk kepada satu kitab rujukan, yakni kitab Barazanji Nasran, karya Imam Ja'far Al-Barazanji, bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani proses Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Apa yang terjadi di sana? Di sana kita dapat melihat sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ja'far, bahwa di langit pertama Allah menempatkan derajat Nabi Adam alaihissalam sedemikian tingginya. Lalu di langit kedua Allah tempatkan Nabiullah Idris alaihissalam. Di sana juga ada Nabi Isa alaihissalam. Terus beberapa nabi hingga pada posisi yang paling tinggi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyiral muslimin rahimakumullah, betapa tinggi posisi Nabi Ibrahim alaihissalam di antara para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Lalu bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau Mi'raj, telah sampai di makom Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ke-6, beliau oleh malaikat Jibril alaihissalam dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, silahkan melanjutkan perjalanan sendiri, naik ke atas menghadap kepada Allah. Saya tidak bisa temani lagi." Kata Rasulullah, "Kenapa Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Di atas sudah tidak bisa lagi untuk saya, karena di atas adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jika saya memaksakan diri untuk naik, saya akan hancur. Tapi engkau ya Rasulullah, engkau tidak akan hancur, karena engkau adalah bahagian dari cahaya Allah Subhanahu wa taala." Namun yang menarik adalah ketika Al-Quran memberikan sebuah penegasan kepada kita
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu contoh suri tauladan. Ternyata di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perintah kepada kita, fattabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Apa maksud? Kenapa kita harus mengikut lagi millah Ibrahim? Ternyata pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam lagi kenapa Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim alaihissalam hingga di tingkat langit tertinggi, langit ke-6. Masyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mengkaji bagaimana para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat ketika seluruh manusia dibangkitkan, di antara mereka ada yang mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalin. Semua manusia panik. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semua manusia panik. Paniknya manusia, kemudian mereka datang kepada para nabi-nabi, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama mereka datangi adalah Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, engkaulah bapaknya manusia. Hari ini Allah sangat murka. Kami mohon perlindungan kepadamu, bimbing kami menghadap Allah. Kata Nabi Adam, tidak. Hari ini memang Allah sangat murka. Tidak ada yang bisa berlindung kepada murkanya Allah hari ini. Jangan saya dulu pernah bersalah. Lalu kemudian umat manusia waktu itu datang ke malaikat, ke Nabi Idris. Nabi Idris di langit kedua posisinya. Tapi Nabi Idris pun mengatakan hal yang sama. Jangan saya. Hari ini Allah murka. Jangan ke saya. Saya pernah melakukan satu kesalahan. Alhasil umat manusia di hari kiamat datang ke para nabi dan rasul. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hanya satu manusia, hanya satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghadap kepada Allah di hari kiamat dengan dalam keadaan tenang, tidak panik. Oleh para mufassir ketika mereka menafsirkan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang. Oleh para mufassir ditafsirkan siapa yang dimaksudkan oleh firman Allah, beliaulah baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mengapa beliau begitu tingginya makom beliau mampu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, yang dengannya Allah memberikan satu nasihat kepada kita, fattabi millata Ibrahim hanifah. Apa amalan Nabi Ibrahim alaihissalam hingga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di langit tertinggi, langit ke-6. Lalu ketika di hari kiamat, ketika semua manusia bangkit dalam keadaan panik, tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tetap dalam keadaan tenang. Bahkan di yaumiddin, beliau ternyata ketika kita mengkaji sejarah perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau tidak pernah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ketika beliau diminta untuk melawan, berdakwah di sebuah negeri yang seluruh penduduknya ingkar menyembah berhala, beliau sendiri menghadapi seluruh penduduk negeri yang menyembah berhala. Bahkan beliau dilempar ke dalam api, beliau sendiri. Bahkan pernah juga beliau diberikan sebuah perintah untuk menyembelih anaknya.
dan perintah itu hanya melalui mimpi. Kalau zaman sekarang, pemirsa yang dirahmati Allah, kita mungkin akan mengatakan, orang bodoh mana yang mau menjalankan wangsit dari sebuah mimpi? Tapi baginda Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mimpi malam pertama, beliau tidak yakin. Mimpi malam kedua, beliau juga tidak yakin. Nanti setelah mimpi malam ketiga, barulah beliau yakin bahwa perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam adalah perintah dari Allah. Dan apa yang beliau lakukan? Sami'na wa ata'na. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahasia dari diangkatnya derajat Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai ke tingkat derajat yang paling tinggi, lalu kemudian beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi qalbin salim. Semua itu dikarenakan beliau senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa tapi, tanpa nanti. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengikut millah beliau. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah Ibrahim, ikutilah jalan Ibrahim. Yakni beliau ketika diperintah adalah sami'na wa ata'na. Maka renungilah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah terangkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqul sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang yang beriman itu, jika ia diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengan hukum-hukumnya, jawabnya cuma satu, sami'na wa ata'na. Jika kita mampu berada pada sikap sami'na wa ata'na atas setiap perintah Allah, atas setiap larangan Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah dengan sikap itu kita mengikuti milah Nabi Ibrahim, yang mana dengan milah itu Allah angkat derajat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pasti pun Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan hamba-hambanya yang lain. Mari kita taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa tapi, tanpa nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.